Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Indah Sila Arsy, NIM 432181200010. Saya merupakan mahasiswa S1 jurusan S1 Akuntansi di Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2 kelas semester pendek saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Anissa Hakim, SPD MSc. Di sini saya akan membahas 5 poin tentang permasalahan kondisi perekonomian Indonesia. Yang poin pertama, adanya konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu faktor percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, masalah yang timbul dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada tentang kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah guna untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat, ada hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut dan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, poin tentang tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusinya di dalam persaingan global saat ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu membahas tentang otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana di sini diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, dan mengatur mengenai otonomi daerah yang dimaksudkan adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan kenapa sih dibuat otonomi daerah? Menurut Johan Yassin dalam buku Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah pada tahun 2019, yaitu tujuannya satu, untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Dimaksudkan di sini itu untuk menjaga stabilitas politik daerah-daerah yang mungkin terjadinya konflik politik dan bisa menyebabkan memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Contohnya sendiri bisa kita tahu bersama yaitu di Aceh dan di Papua. Dan otonomi daerah ini untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Yang kedua, untuk mencapainya kemandirian untuk peningkatan hidup masyarakat di daerah otonomi tersebut melalui pemanfaatan sumber daya manusianya, aset, serta berbagai potensi yang ada di daerah tersebut. Contohnya untuk di daerah Jawa Tengah mungkin dia mempunyai sumber daya minyak yang bisa dikelola untuk menjadi kesejahteraan daerah tersebut dan menjadi potensi-potensi yang mampu mereka kembangkan untuk meningkatkan taraf hidup pada masyarakat di daerah tersebut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah itu memiliki peranan-peranan penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah, terjadinya peralihan kewenangan yang pada awalnya hanya berada di pemerintah pusat dan kini menjadi urusan pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, di dalam otonomi daerah sering terjadi permasalahan yang sering timbul, yaitu adanya korupsi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah, karena terjadinya praktik-praktik
yang biasanya atau semula berasal dari pihak-pihak yang berada di pemerintah pusat, hal ini juga mungkin terjadi di pemerintah daerah. Yang kedua, munculnya politik konflik antar daerah. Pelaksanakan kebijakan otonomi daerah ditakutkan juga dapat memicu konflik antara masyarakat pada daerah-daerah tersebut. Munculnya kecemburuan sosial mungkin bisa terjadi yang akan menyebabkan konflik antara daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, permasalahan eksploitasi pendapatan daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri menjadikan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangannya. Keempat, adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang memang belum menunjang dari segi pengetahuan dan segi kapabilitasnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Yang kelima, konsep pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rancu. Desentralisasi sendiri itu merupakan mekanisme pengaturan yang terkait model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu satu, pemerintah pusat sudah membuat master plan pembangunan nasional agar semua itu bersinergi menjadi satu untuk pembangunan di daerahnya. Seperti dibuatnya RAPBN atau kalau di daerah itu juga ada namanya seperti RAPBN seperti itu. Agar hal ini tersebut menjadi landasan atau acuan untuk pemerintah daerah membangun dan menjadi pemerataan atau terjadinya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih menteri atau orang yang memang betul berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, melaksanakan good governance untuk memangkas birokrasi atau yang biasa disebut reformasi birokrasi dengan mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat sehingga masyarakat juga dimudahkan oleh adanya hal itu. Yang keempat, melakukan efisiensi penganggaran. Melakukan efisiensi anggaran untuk mencegah terjadinya anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan, tapi malah dikeluarkan, atau untuk mencegahnya terjadinya korupsi juga. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari sektor lain yang mungkin menjadi potensi di daerah tersebut seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Yang kedua, ada poin kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk membantu percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Satu, untuk mendorong pendapatan negara, pemerintah masih menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, seperti melakukan relaksasi prosedur dan meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Dua, untuk belanja negara, pemerintah masih fokus dalam penanganan dampak pandemi berupa antisipasi pengadaan vaksin, melanjutkan program perlindungan sosial, dan memberikan dukungan program atau kegiatan pada sektor ekonomi yang terdampak seperti sektor jasa dan pariwisata. Yang ketiga, untuk membiayai negara, pemerintah akan mendukung restrukturasi BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund, dan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdampak, insentif uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau KPR subsidi, dan melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan. Nah, poinnya selanjutnya, hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi dalam Indonesia untuk berperan dalam menghadapi globalisasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari pembangunan nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi, sehingga hubungan antara kebijakan percepatan pembangunan nasional dan peran Indonesia dalam globalisasi ekonomi sangat erat kaitannya. Karena pembangunan infrastruktur sendiri dianggap sebagai mesin pembangunan daerah atau sebagai motor penggerak. Adanya kebijakan percepatan yang dipandang sebagai sarana positif untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di berbagai bidang. Jika program ini bisa berjalan sukses, Indonesia tentu tidak akan bisa seperti negara-negara lainnya. Namun, percepatan ini akan membantu Indonesia untuk lebih maju dan sejahtera di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta membuat Indonesia lebih siap untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang akan datang. Yang selanjutnya ada tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi yang bisa kita berikan atau bisa kita lakukan di dalam persaingan global saat ini. Tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian di Indonesia satunya adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di masa kini mungkin sudah sulit kita rasakan. Ketatnya persaingan pekerjaan dan jumlah pengangguran sudah turun lagi, itu membuat dampak kriminalitas terjadi di mana-mana. Untuk mengatasi masalah ini, selain kita bisa meningkatkan skill kita untuk kemampuan kita bersaing dalam dunia kerja, kita juga bisa menjadi seseorang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu, misalnya. Yang kedua, adanya ketidakmerataan pendapatan. Nah, untuk pendapatan sendiri mungkin yang di kota dan yang di desa tentu sangat berbeda ya. Adanya UMR dan UMP itu memang menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia karena menurut kata istilah yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Itu ada sedikit kesalahan sistem ekonomi di Indonesia yang mungkin bisa kita benahi untuk kedepannya karena banyaknya terjadinya sistem kapitalis yang pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bidang usaha dan bisnis, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa mereka kadang jarang mementingkan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, bahkan karyawannya sendiri. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, 3 elemen penting dalam ekonomi yang bergerak seperti pemerintah, pengusaha, dan karyawan, hendaknya saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti pemerintah yang membuat regulasi, dan pengusaha yang menjalankannya, dan karyawan yang mendapatkan hak dan kewajibannya. Hendaknya saling bersinergi dan saling menguntungkan karena ketiganya itu di antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Yang selanjutnya adalah menstabilasi dari kemajuan. Yang selanjutnya ada efek destabilisasi dari kemajuan teknologi. Seperti bagaimana meningkatkan keamanan cyber atau keamanan sistem dengan tetap memegang teguh keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas suatu teknologi baru tersebut. Kemajuan teknologi memang ada banyak dampak positifnya, namun juga bisa berdampak negatif jika kita tidak berhati-hati dalam menyikapinya. Tentunya kita pribadi juga harus meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan adanya perkembangan teknologi terkini sehingga kita tidak mudah termakan hoax dan kita tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita hindari agar kita tidak menjadi korban di era teknologi globalisasi sekarang ini. Yang keempat ada infrastruktur, permasalahan infrastruktur yang tidak ada habis-habisnya. Mulai dari jalan, public transport, public place, rata-rata semuanya bisa dikatakan di bawah standar dan tidak layak.
Meskipun di Jakarta sendiri sudah banyak yang direnovasi, yang sudah banyak yang diperbaiki, namun mungkin banyak di daerah-daerah sana yang kurang terjamah itu transportasi publik dan public place-nya itu tidak bisa dikatakan dengan layak. Contohnya sendiri yang dapat kita lihat secara langsung sehari-hari di Jakarta ini, mungkin dari publik transportasi, tempat publiknya sudah mulai direnovasi dan dibenahi. Seperti LRT, MRT, dan KRL itu sistemnya sudah mulai dibenahi dan busway juga sudah mulai dibenahi. Namun jika kita dari diri kita sendirinya itu tidak bisa menjaga, maka aset-aset tersebut juga akan rusak gitu dan tidak layak. Dan diharapkan juga dari kita pribadinya bisa menjaga atau membuat public place itu menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Mungkin diharapkan juga di daerah-daerah yang kurang terjamah nantinya akan direnovasi dan dijadikan tempat publik yang layak bagi masyarakat setempat. Jalan-jalan yang semakin menyempit karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan jalan yang ada. Hal ini sudah kita rasakan sehari-hari di Jakarta karena semakin banyaknya orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi. Maka dari itu, selain public transportasi yang dibenahi, dimulai dari kesadaran diri juga untuk menggunakan public transportasi supaya tidak memenuhi jalanan. Gitu. Nah, ini ada hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Satu, adanya hambatan dampak ancaman terorisme yang tidak ada habis-habisnya, yang akan terus mengancam dan mengintai kita, baik itu di perekonomian dan di sektor-sektor lainnya seperti ekonomi, politik, seperti itu. Terus yang kedua, ada pergeseran ke arah ekonomi informasi global yang lebih ketat persaingannya. Selain itu ada menuanya populasi dunia yang semakin tua. Dan yang keempat, kebutuhan untuk terus memperbaiki mutu, layanan, dan untuk bersaing dengan produk-produk lainnya yang semakin maju dan semakin canggih, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam diri kita atau dalam sumber daya manusianya di setiap negara. Nah, solusinya sebagai sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global seperti saat ini, satu, kita mengembangkan kreativitas. Kreativitas sendiri itu bisa membantu kita untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan beberapa point of view. Hal ini tentunya akan membantu kita dalam memecahkan sesuatu masalah yang akan kita temui di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan membantu kita untuk menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik. Yang kedua, hendaknya kita terus berinovasi. Tidak perlu menciptakan penelitian baru atau sesuatu hal yang baru, tapi mulailah dengan hal kecil dari dalam diri kita untuk menemukan suatu cara atau metode yang lebih simpel untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Karena di dalam persaingan global saat ini tidak hanya dilihat dari kompetisi dan kompetisi. Kita juga harus berkolaborasi dengan tim kita, bergabung, bersinergi untuk membuat tim agar pekerjaan tersebut lebih cepat, efektif, dan menghasilkan sesuatu hal yang bagus untuk diri kita sendiri maupun untuk tim kita, untuk kemajuan bersama. Dan yang keempat, menerapkan pola pikir agile mindset. Karena di persaingan global saat ini semuanya dituntut untuk serba cepat, kita juga perlu menerapkan agile mindset agar kita itu tidak ketinggalan dari orang-orang lainnya. Hal ini
perlu kita tanamkan pada diri kita. Kita menjadi pribadi yang terus belajar dan mudah beradaptasi menghadapi perubahan-perubahan yang ada, agar kita tidak ketinggalan dari orang-orang lainnya. Kita tetap mengikuti, kemajuan-kemajuan yang terjadi pada saat ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ini saya tampilkan beberapa daftar pustaka yang saya kutip untuk mepresentasikan PowerPoint ini. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan nilai yang bagus dan lulus dalam mata kuliah semester pendek ini untuk mendapatkan IPK yang kita inginkan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.